Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX 6BP118 yang terinspirasi dari skema box bandpass yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ACR Deluxe dengan tipe 18700MK1 DLX revisi 0, produksi 5 April tahun 2017. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya adalah 424 mm. Ukuran magnetnya 220 mm. Ukuran total dari magnet hingga gasket 195,5 mm. Ketebalan gasket 13,5 mm. Ukuran terluarnya 470 mm. Dan ukuran antara baut 455 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 457 mm atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm. Nominal power handling 600 watt. Program power 1200 watt. Jika lu masih bingung dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk rentang frekuensinya mulai dari 29 sampai 2700 Hz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 101 dB. Kemudian ukuran voice coilnya 99,2 mm. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs-nya ini 29 Hz, DCR 5,2 ohm, KTS 0,3, CAS 0,31, IMS 9,18, MMS 186,6 gram, GMS 0,16 mm per Newton, BL 23,9 Tesla meter, fast 344,4 liter, efisiensi 2,66%, SD 1244,1 cm persegi, dan Xmax 10,9 mm. Untuk poin Xmax, ini sepertinya cukup menjanjikan. Tapi meskipun begitu, nggak ada jaminan pasti kalau Xmax yang tinggi, outputnya pasti akan maksimal. Dan untuk jenis box speaker, ini sebenarnya bisa digunakan untuk box dengan dan tanpa lubang angin. Karena untuk EBP-nya, ini sekitar 93,5. Namun bicara mana yang lebih direkomendasikan, ini tentu akan lebih direkomendasikan untuk diaplikasikan pada box dengan lubang angin. Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin di pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya.
rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1200 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Kemudian rekomendasi titik potong bawahnya itu di sekitar 50 Hz dan untuk atasnya di 100 Hz. Tapi ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya ini diperkirakan mencapai sekitar 131 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 50 Hz, frekuensi 45 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 49 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 140 Hz ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 153 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1200 watt, pergerakan udara pada port utama, puncaknya diperkirakan sekitar 16,1 meter per detik. Sementara untuk port kedua, ini diperkirakan sekitar 11,5 meter per detik. Untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 41 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 160 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi. Jadi tinggi box ini adalah 800 mili, panjang ke belakang 800 mili, kemudian lebarnya 600 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port utama, ini menggunakan ukuran 130 mili. Lalu untuk kedalamannya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 280 mili. Sementara untuk port kedua, ukurannya juga 130 mili. Dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 160 mili. Lalu ukuran internal yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 67 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 365 mili.
Kemudian untuk triplek dari dudukan speakernya, ini menggunakan 2 lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding dalamnya. Kemudian untuk dinding belakang, ini menggunakan 2 lapis, yang bertujuan untuk memastikan box benar-benar bisa kokoh, sehingga potensi box bergetar yang biasanya akan membuat suara mundur ke belakang, ini tentu bisa diminimalkan. Kemudian untuk tekukan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 330 mili. Dan tekukan ini ukurannya 85 mili. Untuk dinding depannya, ini juga menggunakan 2 lapis. Satu sebagai frame utama, dan satu lagi sebagai dinding penutup depannya. Selain bertujuan untuk memperkuat, di sisi lain karena pemasangan speaker, nanti dari bagian depan ini. Untuk bukaannya, nanti bisa disesuaikan aja. Rekomendasi gua untuk bukaan bisa dibuat dari sekitaran ini sampai ke sini aja. Sementara bagian dinding depan ini sengaja dibikin full untuk mendapatkan efek simetris yang lebih baik. Lalu segitiga kecil ini bertujuan untuk mengurangi potensi kebocoran suara. Dan untuk handle-nya, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamikanya. Dan posisi handle di sini sengaja dipilih untuk meredam getaran yang mungkin aja bisa dihasilkan oleh ruang resonansi utamanya. Tapi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX 6BP118, khususnya untuk transducer speaker ACR Deluxe dengan tipe 18700MK1 DLX. Jika nanti lu punya link review dan video check soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.